Itu Tongtian. Saya akan cerita tentang membingkokkan kebenaran. Dalam sebuah seminar online tentang ajaran agama Konghucu, sang narasumber berkata, menceritakan bahwa Nabi Konghucu mengajarkan orang harus menjalankan posisinya dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Misalnya seorang petani harus menjadi petani yang benar, yang baik, yang jujur. Seorang pedagang harus menjadi pedagang yang benar, yang lurus, ya. Seorang guru harus menjadi guru yang baik dan benar, dan seterusnya. Kemudian ada seorang peserta bertanya. Pertanyaannya demikian, dalam praktek banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang menjadi pengusaha, dan dalam praktek berusaha itu mereka banyak yang bekerja sama dengan pejabat, sehingga mendapat keuntungan dari kerjasama dengan pejabat itu. Nah, menurut si penanya itu, ini kan artinya bisnis dicampur dengan politik, ya, karena bekerja sama dengan pejabat. Nah, kalau kita pelajari ajaran agama Konghucu, Nabi Konghucu sudah mengingatkan bahwa orang itu tidak boleh berkomplot, ya, boleh berteman tetapi jangan berkomplot. Kalau pengusaha bekerja sama dengan pejabat lalu difasilitasi oleh pejabat itu sehingga pengusaha itu bisa mendapat keuntungan besar, itu namanya berkomplot. Suatu keuntungan yang dihasilkan dari cara berkomplot itu tidak bersih, ya. Itu adalah keuntungan yang tidak bersih. Nabi Konghucu menegaskan hal itu supaya kita ini mendapat keuntungan secara jujur, seperti orang berlomba tidak boleh curang, ya. Harus mengikuti aturan yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini ditegaskan oleh Bingcu. Bingcu mengatakan setiap orang menginginkan makanan yang lezat, tetapi untuk mendapatkan makanan lezat itu kalau harus membingkokkan kebenaran, lebih baik tidak usah, karena makanan lezat itu kotor, ya, hasil dari satu perbuatan yang kotor, yaitu membingkokkan kebenaran. Nah, itu penegasan Bingcu. Dalam hal ini kita lanjutkan dengan apa yang diungkapkan oleh Xinzi, bahwa orang yang ingin melaksanakan ajaran Konghucu, meskipun itu sebagai ajaran filsafat, dia harus belajar dulu ajaran agama. Karena kalau dia tidak menjalankan ajaran agamanya dulu, baru kemudian mempelajari ajaran filsafat, dalam melaksanakan ajaran filsafat dia akan menyimpang juga akhirnya dari keimanan Konghucu. Jadi tidak sesuai dengan tujuan. Karena filsafat Konghucu itu didasari oleh keimanan agama Konghucu. Jadi kalau orang hanya mengambil keuntungan dari ajaran Konghucu tetapi tidak didasari oleh moral dan keimanan agama Konghucu, ya ini justru merusak ajaran Konghucu sendiri.
dan merusak semua usaha yang baik ya. Jadi itu terbalik dengan tujuan ajaran agama Konghucu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Banyak orang membahas ajaran Konghucu tapi bukan sebagai agama. Ya, itu boleh-boleh saja, tetapi jangan menganggap lalu agamanya tidak perlu. Ya, agamanya tetap perlu diajarkan, perlu dipahami dan perlu diimani serta dilaksanakan. Nabi Konghucu selalu mengingatkan belajar dan selalu dilatih. Jadi ajaran agama Konghucu itu sebagai basis persiapan mental, persiapan diri, maka harus dilatih, selalu dilatih. Nah, kalau sudah dilatih, lalu itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepribadian manusia. Nah, kalau dia menjalankan ajaran Konghucu untuk kepentingan yang lain, yang seperti yang diajarkan oleh Nabi Konghucu untuk menata negara, ya, untuk menata budaya, untuk bisnis dan sebagainya, maka dia tetap harus berpegang pada prinsip ajaran Konghucu, ajaran agama Konghucu, yaitu membedakan yang bersih dengan yang kotor, yang bengkok dengan yang lurus. Ya. Jadi orang pengusaha yang sukses karena kolusi atau berkomplot dengan pejabat untuk mendapat keuntungan besar itu menyalahi ajaran agama Konghucu, dan demikian juga menyalahi ajaran filsafat Konghucu, karena Nabi Konghucu sudah melarang hal yang semacam itu termasuk perbuatan yang kotor yang harus dihindari bagi seorang jinja. Kalau seorang Shaolin bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan, tapi seorang jinja harus bisa bedakan apa yang bersih, apa yang kotor. Ya, seperti yang ditegaskan oleh Mengce maupun Jinja. Ajaran agama itu basis, ajaran agama itu harus menjadi dasar. Jadi kalau orang mau mempraktekkan ajaran Konghucu dengan filsafatnya itu, kalau tanpa didasari oleh keyakinan agama tidak akan berhasil. Negara-negara yang menjalankan ajaran Konghucu dan berhasil menjadi negara besar dan kuat, itu mereka sudah menjalankan iman Konghucu dan moralitas Konghucu. Jadi mereka yakin apa itu kebenaran, apa itu jalan suci, apa itu watak sejati. Mereka sudah tahu semuanya itu, dan itu dijaga. Maka kuncinya adalah menjaga hati, merawat watak sejati. Ya. Itu dasar dari ajaran Konghucu. Tanpa merawat watak sejati dan menjaga kelurusan hati, itu bukan ajaran Konghucu. Kalau meskipun itu harus sukses, ya, karena ajaran Konghucu yang namanya sukses itu dapat hasil yang bersih, yang suci, yang tulus. Ya. Begitu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Santai.